Nggak pakai lama-lama, saya putar videonya dulu. DKC kok marah? Nggak marah, saya baru flu sama sini. Saya mau bertanya, apakah Bunda Maria itu berdosa? Lalu bagaimana cara menjelaskan hal ini? Bila dikaitkan dengan kelahiran Tuhan Yesus dari rahim Bunda Maria yang dihubungkan dengan konsep dosa turunan dari kandungan. Kalau kita melihat bahwa memang semua manusia itu adalah orang berdosa. Menurut kitab suci kan, Roma pasal 3 ayat 23, ya semua orang telah berbuat dosa. Satu-satunya yang dikecualikan dari dosa itu adalah Yesus. Hanya Yesuslah orang yang suci. Memang manusia bisa disebut sebagai suci, tapi tidak dalam pengertian tanpa dosa sama sekali. Ya. Nah, kita bisa disebut suci itu dalam pengertian yang lain. Misalnya kita adalah orang yang dipisahkan atau dikhususkan. Karena kata kudus itu sebenarnya suci dan kudus itu tidak identik. Kados ya atau hagios itu bisa berarti yang pertama itu artinya dipisahkan, itu artinya kudus. Jadi kalau ada banyak, saya punya banyak pulpen, saya ambil pulpen ini dan kasih pindah di sini, terpisah dari pulpen yang lain, pulpen yang terpisah itu namanya pulpen kudus. Lalu juga kudus itu bisa berarti dikhususkan. Jadi misalnya, ini saya punya banyak nomor HP, tapi satu HP saya khususkan bagi tanya jawab. Berarti HP yang dikhususkan itu tanya jawab itu adalah HP kudus. Lalu arti kudus yang ketiga itu barulah suci. Jadi suci itu hanya salah satu arti dari kudus. Nah, kalau kita bicara, makanya saya juga bisa dikatakan saya orang kudus, bukan karena saya tanpa dosa. Saya orang kudus karena saya dikhususkan untuk Tuhan. Atau saya dipisahkan dari orang lain untuk melayani Tuhan. Saya orang kudus. Tapi kalau bicara suci, maka memang tidak ada orang suci. Kalau Alkitab bicara ada orang-orang yang kudus, itu dalam pengertian seperti tadi, atau misalnya dalam perbandingan dengan orang lain, seperti dikatakan bahwa Nuh adalah orang yang tidak bercela di antara orang sejamannya. Bukan berarti Nuh tidak berdosa. Nah, karena itu juga maka satu-satunya yang dikecualikan, yang sama sekali tidak berdosa itu adalah Yesus. Maka Bunda Maria pun kita harus menghargai dia, tapi tidak boleh lalu menganggap bahwa dia tidak berdosa sama sekali. Kalau di dalam nyanyian pujian Maria, itu dalam Lukas 1 ayat 46 dikatakan begini. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Berarti Maria menyebut Allah sebagai juru selamat. Juru selamat dari apa? Kalau Maria tidak berdosa, dia tidak perlu juru selamat. Kalau perlu juru selamat, pastilah berdosa. Jadi Maria juga tetap adalah orang berdosa seperti kita. Tapi dia mendapatkan anugerah kasih karunia untuk dipilih untuk melahirkan sang juru selamat. Nah, lalu juga tadi saudara bertanya, bagaimana ini dikaitkan dengan konsep dosa turunan. Memang kalau Yesus lahir normal dalam artian hasil hubungan seks, maka tidak bisa terlepas dia itu akan juga mewarisi dosa asal. Tapi itu tidak terjadi pada Yesus karena dua hal. Pertama adalah bahwa Yesus tidak dilahirkan dari hasil persetubuhan atau hasil perkawinan seorang laki-laki dan perempuan. Hanya dari benih perempuan. Tapi bagaimanapun juga itu belum bisa aman karena Maria pun itu kan manusia. Dia kena dosa asal. Nah, maka itu bisa menular pada Yesus. Nah, bagaimana supaya Yesus tidak kena itu, maka disitulah dia dikandung dari Roh Kudus. Di situ ada pekerjaan Roh Kudus yang menguduskan janin Yesus sejak dari dalam rahim. Sehingga akhirnya anak yang dilahirkan itu disebut sebagai kudus, anak Allah. Jadi kekudusan Yesus itu hasil dari pekerjaan Roh Kudus. Bukan dari Maria. Karena kalau mau dari Maria nanti bisa repot. Karena Yesus itu suci, maka Maria harus suci. Nah, terus Maria suci dari mana? Kecuali bapak mamanya suci juga. Nah, kan bapak mamanya suci. Terus dari mana bapak mamanya suci? Berarti kakek neneknya mesti suci. Nah, itu terus ke atas. Semua dari atas suci semua. Jadi kesucian Yesus tidak bergantung pada Maria. Kesucian Yesus bergantung pada pekerjaan Roh Kudus. Maria itu juga adalah orang berdosa sama seperti kita.
Tapi istimewanya adalah bahwa dia dipilih oleh Allah, diberi anugerah, diberi kasih karunia untuk melahirkan sang juru selamat. Ya, jadi disitulah peranan Roh Kudus yang membuat Yesus akhirnya walaupun sebagai manusia dia lahir dalam keadaan suci. Ya. Oke, Ibu Bapak. Kalau belum tahu ceritanya, jangan framing dulu. Anda Katolik, saya Katolik. Saya Kristen Katolik, Anda Kristen Katolik toh. Nanti tak kasih link. Nanti kita diskusi. Diskusi saya bukan kayak channel-channel itu bontok-bontok, enggak ada. Sini enggak ada. Diskusi penuh dengan memberikan edukasi untuk para pemirsa yang menonton. Baik menonton langsung maupun menonton ulang. Oke? Kalau enggak suka ya enggak usah ditonton. Enak kan? Oke, silakan tinggalkan saja, enggak apa-apa. Wong saya juga tidak mengundang Anda, ya. Saya enggak mengundang Anda loh. Anda datang sendiri marah-marah di sini. Maksudnya apa? Maksud Anda itu apa? Kalau enggak suka ya enggak usah nonton. Selesai kan? Ngapain Anda harus menonton channel saya? Wong saya enggak mengundang Anda. Oke, Paman mohon izin saya screen dulu ya Paman untuk menanggapi video tadi ya Paman. Saya mohon izin dulu Paman Padua. Siap. Terima kasih Paman. Ibu Bapak dan rekan-rekan, video tadi sudah saya sampaikan ya, sudah saya putar. Sekarang saya akan menanggapi dengan literasi saya. Dokumen gereja saya menyampaikannya seperti ini. Oke. Anda kalau mengaku Katolik itu namanya Katolik abu-abu Anda itu. Diserupakan Katolik. Orang Katolik kok seperti itu. Perlu tanda tanya saya. Oke. Bunda Maria berdosa. Judulnya Bunda Maria berdosa. Kamu mengatakan orang-orang kadrun toh? Kamu kok malah prihatin, kamu Katolik seperti itu kok seperti apa ya? Saya kok prihatin sama Anda ya. Anda merusak nama Katolik dengan mengaku-ngaku Anda seorang Katolik itu. Jangan seperti itu, nggak boleh. Orang pastor tidak pernah mengajarkan seperti itu kok. Anda itu apa sih? Penasaran saya sama Anda. Kok malah merusak nama Kristen Katolik? Jangan mengaku-ngaku Katolik kalau niat Anda itu jelek kepada teman-teman yang di live chat. Oke ya. Nggak suka nggak usah ditonton channel saya. Silakan tinggalkan aja. Bunda Maria berdosa, Ibu Bapak dan rekan-rekan yang kucintai, seperti yang dikatakan Esra Soru, Maria berdosa. Benarkah Maria berdosa? Slide pertama kita tampilkan. Bagaimana mungkin gereja Katolik baru mendefinisikan pada tahun 1854 bahwa Bunda Maria tidak berdosa, baik dosa asal maupun dosa pribadi. Namun, walaupun baru didefinisikan di abad ke-9 ke abad 19, Ibu Bapak, dogma ini mempunyai dasar yang kuat, Ibu Bapak, baik dari kitab suci maupun tradisi suci. Kita dapat melihat dasarnya dari kitab suci. Yang pertama, Maria dipersiapkan untuk mengemban misi sebagai Bunda Allah. Yang kedua, Maria adalah perempuan yang disebutkan dalam kitab Kejadian, di mana keturunannya akan mengalahkan ular. Coba Ibu Bapak dilihat di Kejadian bab 3 ayat 15. Yang ketiga, Allah memisahkan hal-hal yang kudus dari yang profan. Maka terlebih lagi ia akan menguduskan seseorang yang akan melahirkan putranya. Sepanjang sejarah manusia, Ibu Bapak, Tuhan dapat memilih banyak nabi, raja maupun rasul. Namun di sini Bapak, Tuhan hanya dapat memilih satu orang perempuan untuk menjadi bundanya. Sama seperti Tuhan mencurahkan rahmat-Nya
secara khusus kepada masing-masing orang menurut misi yang harus diemban mereka. Maka, Ibu Bapak, Tuhan mencurahkan kepada Maria kepenuhan rahmat. Coba Ibu Bapak dilihat di Luke bab 1 ayat 28. Sehingga tidak ada ruang untuk dosa dan menaunginya dengan Roh Kudus dan kuasa dari Allah yang Maha Tinggi. Bisa dilihat di Luke bab 1 ayat 35. Agar layak mengemban tugas dan perannya sebagai bunda putranya. Di sini Bapak dan rekan-rekan, Yesus Kristus mengemban bunda putranya yaitu Yesus Kristus Ibu Bapak. Dengan demikian Maria senantiasa kudus. Tidak pernah ternoda dosa sepanjang hidupnya. Ya pasti dikuduskan, sudah dinubuatkan sejak awal Ibu Bapak. Tidak pernah ternoda dosa sepanjang hidupnya. Tidak pernah ternoda dosa. Sampai lahir ceprot. Sampai di rahim ibunya Maria sampai sekarang ceprot itu resik. Orang-orang dosanya secuil pun tidak ada. Kudus. Sehingga apa? Ia secara sempurna mendampingi Kristus putranya sesuai dengan kehendak siapa? Kehendak Bapa, kehendak Allah. Saya cek dulu, hilang enggak ini? Oke, enggak hilang. Ibu Bapak dan rekan-rekan, di sini Bapa Allah. Allah telah mempersiapkan Bunda Maria sejak dari awal mula penciptaan, Ibu Bapak. Ketika Allah berfirman, setelah kejatuhan Adam dan Hawa, Allah bersabda, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, yaitu ular atau setan, dan perempuan ini, yaitu perempuan itu, the woman. Bisa dilihat di Kejadian bab 3 ayat 15. Kalimat tersebut Ibu Bapak, hanya apa? Hanya masuk akal kalau perempuan itu merujuk kepada perempuan lain yang bukan Hawa. Karena kata permusuhan atau enmity mencerminkan permusuhan atau sesuatu yang bertolak belakang secara total, coy, total. Paham nggak ini? Sedangkan Hawa sendiri baru saja terbukti tidak bertentangan total dengan iblis. Sebab apa? Sebab ia justru jatuh ke dalam bujukan bedes. Bedes itu siapa? DKC iblis, setan itu loh. Ia justru jatuh ke dalam bujukan iblis tersebut, Ibu Bapak. Dengan demikian, perempuan itu yang bertentangan total dengan iblis haruslah tanpa dosa. Isra Soru, kalau bisa nanti datang ya Isra Soru. Sebagaimana digenapi dalam diri Bunda Maria. Perempuan itu Ibu Bapak merujuk kepada Bunda Maria. Karena apa? Karena di ayat yang sama dikatakan bahwa keturunan dari perempuan itu akan menginjak ndase ulo. Menginjak ndas itu kepala, ulo itu ular. Perempuan itu akan menginjak kepala ular, yaitu iblis. Karena keturunan perempuan yang akan mengalahkan iblis itu adalah Yesus Kristus. Maka perempuan yang melahirkannya, yang disebut sebagai perempuan itu adalah Bunda Maria. Bapak yang terhormat Pendeta Isra Soru ST, sarjana teologi apa tadi, titelnya banyak itu, gebrek-gebrek. Gambaran akan kekudusan Bunda Maria digambarkan secara samar-samar dalam Perjanjian Lama, dalam tabut Perjanjian Lama. Tabut itu berisi 2 loh batu hukum Allah, mana dan tongkat Harun yang begitu kudus dan tidak boleh disentuh oleh sembarang orang.
kecuali imam agung, Ibu Bapak. Yesus yang menjadi tanda perjanjian baru adalah sang pemberi hukum Allah, sang roti hidup, dan sang imam agung. Kristus memilih untuk dilahirkan dari sang tabut perjanjian baru, yaitu dari rahim perawan Maria, Ibu Bapak, dan Pendeta Isra Soru. Sebagaimana Tuhan mengendaki kesucian tabut perjanjian lama, demikianlah Tuhan mengendaki kesuciannya tabut perjanjian baru toh coy. Sopo kui? Yo kui Bunda Suci Bunda Maria. Siapa itu? Yaitu Bunda Maria. Dari noda dosa. Sehingga dia layak menjadi Bunda Allah. Dengan demikian Ibu Bapak, kita dapat melihat bahwa dogma Maria dikandung tanpa noda sesungguhnya mengungkap kebenaran bahwa Allah telah mempersiapkan Bunda Maria. Untuk apa? Untuk menjalankan tugas istimewa yang harus diembannya sebagai Bunda Allah. Yang melahirkan Putra Allah yang diutus untuk membebaskan manusia saka dosa. Membebaskan manusia dari belenggu dosa. Nek wong Jawa mudeng iki, membebaskan menungso saka dosa. Saka kuwi ya belenggu dari dosa itu loh. Yuk, Pendeta Isra Soru, kita merujuk pada dasar kitab suci Pak Pendeta Isra Soru. Di Kejadian bab 3 ayat 15, Allah akan mengadakan permusuhan antara perempuan itu dengan iblis. Dan Maria adalah perempuan itu yang dijanjikan oleh Allah akan melahirkan keturunan yang akan mengalahkan iblis, bedas setan, ular. Perlawanan total dengan iblis inilah yang mensyaratkan kemurnian Bunda Maria, kebebasan dari dosa asal. Masuk di Lukas bab 1 ayat 28. Salam, hai engkau yang penuh rahmat. Kepenuhan rahmat. Kepenuhan rahmat apa? Kepenuhan rahmat Allah maksudnya adalah tiada ruang bagi dosa. Salam, hai engkau yang penuh rahmat. Bapak Pendeta Isra Soru, jelas enggak ini kata-kata? Hai engkau yang penuh rahmat. Berarti siapa? Bunda Maria kepenuhan rahmat Allah. Yang dengan maksudnya adalah tiada ruang dosa. Enggak ada ruang bagi dosa untuk dia tuh enggak ada. Hai engkau yang penuh rahmat. Clear and clean di situ. Pak Pendeta Isra Soru, Keluaran 25 bab 1 ayat 1 sampai 30, Bilangan bab 17 ayat 10, Ibrani bab 9 ayat 4. Itu menunjukkan Pak Pendeta Isra Soru, betapa Allah menghendaki kemurnian tabut perjanjian lama. Demikian pula Allah terlebih lagi menghendaki kemurnian Bunda Maria, Pak Pendeta Isra Soru. Sang tabut perjanjian baru itu. Karena apa? Yang mengandung sabda yang menjadi manusia. Perutnya Bunda Maria ku jerune kuwi kalam, firman, roh Allah sing bakal ngawujud dadi menungso Pak Pendeta Isra Soru. Yo diresik-isik to ya. Tubuhnya bersih tanpa noda sepeser pun ya. Secuil pun nggak ada tuh Pak Pendeta Isra Soru. Lalu di perjanjian lama tabut, perjanjian lama aja dikehendaki Allah harus murni, apalagi sekarang Bunda Maria atau Pak Pendeta. Ih, tak peluk kamu nanti. Bisa dilihat di Yohanes bab 1 ayat 14. Sang roti hidup, Yohanes bab 6 ayat 35. Sang imam besar yang tertinggi, Ibrani bab 8 ayat 1. Pak Pendeta Isra Soru yang tampan. Ibrani bab 7 ayat 26. Kristus adalah sang imam besar yang tanpa noda.
terpisah dari orang-orang berdosa, sehingga tak mungkin ia lahir dari seorang perempuan yang berdosa. Jelas enggak ini Pak Pendeta Isra Soru yang tampan? Gemes aku, gemes-gemes aku. Kristus adalah sang imam besar yang tanpa noda, terpisah dari orang-orang berdosa. Sehingga, tak mungkin ia lahir dari seorang perempuan yang berdosa. Logikanya pasti nggak berdosa toh Pak Isra Soru. Sehingga tak mungkin ia lahir dari seorang perempuan yang berdosa, Pak Isra Soru. Wahyu bab 12 ayat 1 sampai 6. Bunda Maria sebagai perempuan yang melahirkan anak laki-laki yang menggembalakan semua bangsa dan kawujute ngalahke iblis. Akhirnya mengalahkan iblis. Pak Pendeta Isra Soru. Jelas Pak Pendeta Isra Soru. Aku mencintaimu. Aku ingin menggandeng engkau Pak Pendeta Isra Soru. Jangan menafsir dengan pikiran kita masing-masing. Gitu loh Pak Pendeta Isra Soru. Oke. Saya ulang ya Pak Pendeta Isra Soru. Wahyu bab 12 ayat 1 sampai 6. Bunda Maria sebagai perempuan yang melahirkan anak laki-laki yang menggembalakan semua bangsa, akhirnya mengalahkan iblis. Sekarang Pak Isra Soru kan tidak ada tradisi suci Pak Isra Soru. Dulu sebelum ada mesin cetak, mesin fotokopi, jilid-menjilid, strapless-mentraples, itu dulu itu ucapan lisan Pak Pendeta Isra Soru. Lisannya Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, dan itu diteruskan sampai kepada tradisi suci sampai ke Santo Irenaeus tahun 180 Pak Pendeta Isra Soru. Di sini dengan dasar tradisi suci Pak Pendeta Isra Soru dari Santo Irenaeus tahun 180, Hawa dengan ketidaktaatannya karena berdosa mendatangkan kematian bagi dirinya dan seluruh umat manusia. Maria dengan ketaatannya tanpa dosa mendatangkan keselamatan bagi dirinya dan seluruh umat manusia. Oleh karena itu, ikatan ketidaktaatan Hawa dilepaskan oleh ketaatan Maria. Apa yang terikat oleh ketidakpercayaan Hawa dilepaskan oleh imannya Maria. Itu Pak Pendeta, rujukannya itu datanya Pak Pendeta. Cari aja Pak Pendeta, dapat kok. Oke. Sekarang masuk ke Santo Hippolytus tahun 235. Ini bapak-bapak gereja ini muridnya para rasul ini meneruskan ajarannya rasul tok loh Pak Pendeta. Orang ngewang adat, orang gawe ajaran meneh enggak, meneruskan tok. Sampai saya itu hanya meneruskan tok wis, gak ngarang-ngarang. Santo Hippolytus tahun 235, ia adalah tabut yang dibentuk dari kayu yang tidak dapat rusak. Sebab dengan ini ditandai bahwa tabernakelnya dibebaskan dari kebusukan dan kerusakan. Datanya itu ya. Kedua, Origen 244. Bunda perawan dari putra tunggal Allah ini disebut sebagai Maria yang layak bagi Tuhan, yang tidak bernoda dari yang tidak bernoda. Hanya satu-satunya coy. Hanya satu-satunya. Sola satu-satunya. Lucu sola. Sekarang masuk ke Santo Ephraim tahun 361. Engkau sendiri dan bundamu adalah yang terindah
daripada semua yang lain. Sebab tidak ada cacat celah di dalammu ataupun noda padamu. Datanya itu jelas. Santo Athanasius. Warsa 373. Warsa itu tahun 373. Oh, perawan yang terberkati. Sungguh engkau lebih besar daripada semua kebesaran yang lain. Sebab siapakah yang sama dengan kebesaranmu? Oh, tempat kediaman Sang Sabda Allah. Oh, tempat kediaman Sang Sabda Allah. Saya ulang, biar Pak Pendeta Esra Soru dapat payung. Oh, tempat kediaman Sang Sabda Allah. Kepada ciptaan mana harus kubandingkan dengan engkau, oh perawan. Engkau lebih besar dari semua ciptaan. Oh, tabut perjanjian yang dilapis dengan kemurnian. Bukannya dengan emas. Engkau adalah tabut perjanjian yang di dalamnya terdapat bejana emas yang berisi mana yang sejati, yaitu daging di mana kealahan tinggal. Keren gak? Engkau katanya mengikuti ajaran iman rasuli. Engkau katanya memakai kitab suci yang di kanon Bapak Gereja. Kenapa kau bertentangan dengan sendirinya Pendeta Esra Soru yang tampan? Kenapa kau berbenturan? Pok. Kenapa? Katanya engkau mengikuti ajaran rasuli. Ini murid-muridnya. Dia hanya ngetut ketok. Ngetut ke apa tandurane sing rasul iki ditandur ditut ketok. Wujudnya Santo Athanasius ini. Dan lain-lain sebagainya. Hari ini kok masih seperti itu kamu. Mbok ya rendahkan hatimu, kosongkan pikiranmu toh. Masuk dalam Santo Ambrosius, tahun 138 tahun 387. Angkatlah tubuhku yang telah jatuh di dalam Adam. Angkatlah aku, tidak dari Sarah, tetapi dari Maria, seorang perawan yang tidak saja tidak bernoda, tetapi perawan yang oleh rahmat Allah telah dibuat tidak bersentuh dosa dan bebas dari setiap noda dosa. Ini loh ajarannya. Mbok yo manuto toh sampean ki Pendeta Esra Soru ben ora blasok-blasok tekan dindine lho. Santo Gregorius dari Nasianza tahun 390. Ia, yaitu Yesus, dikandung oleh seorang perawan yang terlebih dahulu telah dimurnikan oleh Roh Kudus di dalam jiwa dan tubuh. Sebab seperti ia yang mengandung layak untuk menerima penghormatan, maka pentinglah bahwa ia yang perawan layak menerima penghormatan yang lebih besar. Aku rak nyembah Maria lo coy. Menghormati sing luwih gede itu loh. Kok kenapa mbok framing Katolik nyembah Maria toh? Penghormatan besar. Ih, gemes. Tak suapin pakai pecel sama gado-gado kamu nanti. Tak suapin bakso sama mie ayam kamu nanti. Kita tuh melakukan penghormatan yang lebih besar, orang nyembah kok. Framing terus-terusan. Ih. Sini datang ke Semarang sini tak suapin pecel kamu nanti. Masuk ke Santo Agustinus tahun 415. Kita harus menerima bahwa perawan Maria yang suci yang tentangnya saya tidak akan mempertanyakan sesuatu pun ketika kita membicarakan tentang dosa.
demi hormat kita kepada Tuhan. Sebab dari Dia kita mengetahui betapa berlimpahnya rahmat untuk mengalahkan dosa di dalam segala hal telah diberikan kepadanya yang telah berjasa untuk mengandung dan melahirkan Dia yang sudah pasti tidak berdosa. Enak toh, saudaraku, Bapak yang tampan Pendeta Isra Soru? Enak toh? Nek sampean manut ajarane Rasul sing tenanan ya kok iki. Masuk ke Santo Theodotus. Warsa 446 ke mudeng rak mudeng karepmu. Seorang perawan yang tak berdosa, tak bernoda, bebas dari cacat celah, saya tambah bernoda. Seorang perawan yang tak berdosa, tak bernoda, ini kurang R nih, sorry. Tak berdosa, tak bernoda, bebas dari cacat celah, tidak tersentuh, tidak tercemar, kudus dalam jiwa dan tubuh, seperti setangkai lili yang berkembang di antara semak duri. Makanya teologi Katolik, teologi apostolik, filsafatnya dalam-dalam. Belajarlah filsafat kepada apostolik khususnya Katolik, coy. Proklus dari Konstantinopel tahun 446. Seperti ia yaitu Yesus. Membentuknya yaitu Maria. Tanpa noda dari dirinya sendiri. Maka ia dilahirkan kepadanya tanpa meninggalkan noda. Santo Severus tahun 538. Ia Maria sama seperti kita. Meskipun ia murni dari segala noda dan ia tanpa noda. Santo Germanus dari Konstantinopel tahun 733 mengajarkan tentang Maria sebagai yang benar-benar terpilih dan di atas semua. Melampaui di atas semua dalam hal kebesaran dan kemurnian kebajikan ilahi. Tidak tercemar dengan dosa apapun. Sekarang saya masuk dasar magisterium gereja. Lah Bapak Pendeta yang tampan Isra Soru ya enggak tahu magisterium. Karena tafsirannya dari pemikirannya masing-masing. Gereja dari komunitas gerejawi non-Katolik, gereja A. Pendetanya memberikan doktrin ini, pendetanya meninggal dunia atau pendetanya pindah, ganti pendeta baru, doktrin baru lagi. Ya itu terus, doktrin baru lagi, terus. Selama pendeta itu masih di situ doktrinnya nanti melekat. Pendetanya mati atau ganti pendeta baru lagi doktrinnya. Carut-marut lagi. Nek Katolik nggak ada. Meskipun Bapak Paus itu tergantikan sampai sekarang, dulu Bapak Benediktus diganti Bapak Paus Fransiskus, masih ajaran gerejanya tetap coy. Tetap coy. Saya di paroki Santo Petrus, ketua paroki Romo saya pindah digeser ganti Romo Sutowijoyo contoh misal. Terus Romo Sutowijoyo dipindah ke Kutub Utara, diganti sama Romo Meong. Ya tetap pengajarannya seperti itu terus. Romo Meong dipindah di Kutub Selatan, diganti sama Romo Derek Gusti. Ya tetap pengajarannya magisterium. Enak toh? Nggak akan berubah-ubah dan nggak akan tabrak-tabrakan. Masing-masing paroki nggak rebutan umat, nggak ada. Masing-masing paroki banyak-banyak perpuluhan, nggak ada perpuluhan gereja Katolik.
Jelas kan? Sekarang merujuk pada dasar magisterium gereja. Di sini Paus Pius IX tanggal 8 Desember tahun 1854 dalam konstitusi apostolik Infabilis Deus mengajarkan dogma perawan Maria dikandung tanpa noda sebagai berikut. Dengan inspirasi Roh Kudus untuk kemuliaan Allah Tritunggal, untuk penghormatan kepada Bunda Perawan Maria, untuk meninggikan iman Katolik dan kelanjutan agama Katolik, dengan kuasa dari Yesus Kristus Tuhan kita dan Rasul Petrus dan Paulus, dan dengan kuasa kami sendiri, kami menyatakan, mengumumkan, dan mendefinisikan bahwa doktrin yang mengajarkan bahwa Bunda Maria yang terberkati seketika pada saat pertama ia terbentuk sebagai janin oleh rahmat yang istimewa dan satu-satunya yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Besar, oleh karena jasa-jasa Kristus penyelamat manusia, dibebaskan dari semua noda dosa asal. Adalah doktrin yang dinyatakan oleh Tuhan dan karenanya harus diimani dengan teguh dan terus-menerus oleh semua umat beriman. Jelas? Jelas, Bapak Pendeta Esra Soru? Itu dasar gereja saya dari magisterium gereja. Sekarang masuk dalam KV2, konstitusi tentang gereja. Lumen Gentium, Santo Ireneus, dengan taat Maria menyebabkan keselamatan bagi dirinya maupun bagi segenap umat manusia. Maka para bapak zaman kuno menyatakan bersama Ireneus ikatan yang disebabkan oleh ketidaktaatan Hawa telah diuraikan karena ketaatan Maria. Apa yang diikat oleh perawan Hawa karena ia tidak percaya telah dilepaskan oleh perawan Maria karena imannya. Sambil membandingkannya dengan Hawa, mereka menyebut Maria bunda mereka yang hidup. Sering pula mereka, yaitu Santo Hieronymus, Santo Agustinus, Santo Cyrillus, Santo Yohanes Chrysostomus, Santo Yohanes Damaskinus menyatakan maut melalui Hawa, hidup melalui Maria. Lumen Gentium nomor 56. Kira-kira duwira komunitas gerejawi Kristenan Katolik, dokumen konkret untuk kita bertahan dalam satu iman yang kudus, Katolik, Apostolik. Ambiar kamu dokumennya. Sekarang masuk dalam dokumen Katekismus Gereja Katolik nomor 508, 491, 492, 493. Nah, kowe saiki tak kei dokumen terus kowe saiki. Mampus lu, umat awam Kristen Katolik. DKC enggak mengajarkan magisterium. Iki magisterium mengopo kowe saiki? Ayo aku kesurupan sik iki. Dikirain DKC tidak mengajarkan sesuai dokumen gereja iki, dokumen gereja iki. Ya, protes-protes. Tak selam tak kasih bakpia kamu nanti. KGK nomor 508. Dari antara turunan Hawa, Allah memilih perawan Maria menjadi bunda anaknya. Penuh rahmat. Ia adalah buah penebusan termulia. SC 103. Sejak saat pertama perkandungannya, ia dibebaskan seluruhnya dari noda dosa asal dan sepanjang hidupnya
ia bebas dari setiap dosa pribadi. Masuk KGK 491. Dalam perkembangan sejarah, gereja menjadi sadar bahwa Maria dipenuhi dengan rahmat oleh Allah. Lukas bab 1 ayat 28. Sudah ditebus sejak ia dikandung, dan itu diakui oleh dogma. Maria dikandung tanpa noda dosa, yang diumumkan pada tahun 1854 oleh Paus Pius IX, bahwa perawan tersuci Maria sejak saat pertama perkandungannya oleh rahmat yang luar biasa dan oleh pilihan Allah yang maha kuasa, karena pahala Yesus Kristus, penebus umat manusia, telah dibebaskan dari segala noda dosa asal. DS 2803. KGK 492. Bahwa Maria sejak saat pertama ia dikandung, dikaruniai cahaya kekudusan yang istimewa, Lumen Gentium nomor 56 atau LG 56, hanya terjadi berkat jasa Kristus. Karena pahala putranya, ia ditebus secara lebih unggul, LG 53, lebih dari pribadi tercipta yang manapun Bapa memberkati dia dengan segala berkat rohnya oleh persekutuan dan Kristus di dalam surga. EF bab 1 ayat 3. Allah telah memilih dia sebelum dunia dijadikan, supaya ia kudus dan tidak bercacat di hadapannya. EF bab 1 ayat 4. EF apa Pak dikace golek IDW. Terakhir, KGK 493. Bapak-bapak Gereja Timur menamakan Bunda Allah yang suci sempurna, Panhagia atau Panhagia. Mereka memuji dia sebagai yang bersih dari segala noda dosa, seolah-olah dibentuk oleh Roh Kudus dan dijadikan makhluk baru, LG nomor 56. Karena rahmat Allah, Maria bebas dari setiap dosa pribadi selama hidupnya. Ibu, bapak, dan rekan-rekan yang kucintai, yang kukasihi, literasi pertama sudah saya sampaikan.